Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat sambil menunggu proses pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Informasi terkini perlu saya beritahukan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan berbagai syarat, ketentuan, kriteria, dan hal lain yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer, maka kesemuanya itu adalah benar. Namun ingat satu hal bahwa ada 5 poin penting yang perlu sangat diperhatikan oleh seluruh honorer terkait dengan yang merupakan syarat honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik untuk P3K maupun PNS. Nah, tentunya informasi Bapak Ibu, kelima poin penting ini harus dimiliki oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Karena memang tentunya dalam hal pengangkatan itu benar-benar diterapkan yang namanya syarat dan ketentuan serta kriteria yang merupakan hal pokok untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tentunya yang lagi heboh adalah pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik honorer di bidang pendidikan, honorer bidang kesehatan, dan honorer bidang teknis, dan honorer bidang lainnya yang dianggap benar-benar mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Tentunya itu adalah skala prioritas. Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut dan jangan sepotong-sepotong. Silakan ikuti sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi terbaru dari channel ini selalu muncul di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Para tenaga honorer hingga saat ini sedang menunggu kepastian. Kepastian apa ini? Yaitu tentunya kepastian bahwa honorer benar-benar diangkat menjadi ASN. Pasalnya akan ada pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau pengangkatan honorer menjadi ASN. Menpan RB Abdullah Azwar Anas pun mengungkapkan tujuan dari pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara tersebut. Tentunya tujuan itu mesti harus diketahui oleh seluruh masyarakat dan seluruh honorer. Menurut Anas selaku Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tujuan dari pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara yaitu untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer di Indonesia. Ingat Bapak Ibu ya, tujuan Menpan RB untuk mengangkat honorer menjadi ASN itu adalah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer di Indonesia. Namun tenaga honorer tidak akan langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tentunya ada tahapan atau ada langkah-langkah atau proses yang mesti dilalui oleh honorer sehingga nantinya sampai di ambang pintu ASN atau aparatur sipil negara. Setelah disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka tenaga honorer perlu memperhatikan beberapa poin penting yang ada hubungannya dalam pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Jadi Bapak Ibu ini mestinya harus tahu ya kira-kira apa saja ini yang dipersyaratkan, yaitu 5 poin penting ini dalam hal pengangkatan orang menjadi ASN. Terdapat 5 poin penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh honorer setanah air Indonesia agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Di antaranya, 1. Seleksi administrasi. Pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara didasarkan pada seleksi administrasi. Hal tersebut berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Itu satu poin penting Bapak Ibu. Yaitu dalam hal administrasi, tentunya yang dituntut di sini tentang administrasi adalah kelengkapan dokumen Bapak Ibu sejak pengangkatan menjadi honorer
hingga nantinya dipertimbangkan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara lewat proses verifikasi dan validasi data (SK) atau surat keputusan pengangkatan honorer. Yang kedua, ada ketentuan terkait dengan masa kerja. Berbicara soal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara juga sangat-sangat berpengaruh dengan masa kerja. Logikanya, tidak mungkin honorer yang baru saja diangkat menjadi honorer langsung diutamakan pengangkatannya menjadi ASN. Tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama itu akan diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi ASN. Yang ketiga, bekerja di bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. Tentunya di luar ini itu kemungkinan tidak bisa Bapak Ibu ya, tapi jelas ke kita di sini diejak bidang mana saja yang perlu diangkat menjadi ASN, yaitu bidang fungsional, administrasi, pelayanan publik, dan seterusnya. Yaitu misalnya seperti honorer bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang teknis, dan honorer lain yang sifatnya pelayanan publik. Jadi tenaga honorer yang bekerja di bidang tertentu akan diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Tentunya dengan status P3K sebagaimana yang lagi heboh program pemerintah untuk menuntaskan honorer. Bidang tersebut diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang penelitian, dan bidang pertanian juga akan diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Poin keempat, gaji dan tunjangan. Pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara juga mempertimbangkan gaji dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Logisnya, tidak mungkin setelah diangkat menjadi ASN, maka gajinya lebih kecil dibandingkan dengan yang diterima selama honorer. Maka itu juga adalah salah satu pertimbangan pemerintah dalam hal mengangkat honorer, yaitu dengan memperhatikan pendapatan para honorer selama ini, yang meliputi gaji dan tunjangan yang biasa diterima selama jadi honor. Poin yang kelima, dan ini kemungkinan yang menjadi syarat yang paling utama. Tentunya tanpa ijazah tidak bisa bakal bekerja di instansi pemerintah. Ijazah pendidikan terakhir yang dimiliki oleh tenaga honorer menjadi pertimbangan dalam pengangkatan ASN. 5 poin tersebut perlu diperhatikan oleh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Jadi pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN juga ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan hasil audit. Nah, berbicara soal tahapan pengangkatan honorer Bapak Ibu, coba kita perhatikan ulasan kembali terkait dengan perekrutan para honorer menjadi aparatur sipil negara, khusus untuk P3K. Untuk P3K pertama sekali itu diselenggarakan oleh Panselnas tahun 2019. Yang seterusnya dilakukan lagi pada tahun 2021 hingga pada tahun 2023 tahun ini. Itu prosesnya adalah bertahap. Kemudian di tahun 2023 tahun ini audit sedang dilakukan oleh pemerintah melalui BPKP. Hasil audit sebagaimana telah disampaikan bahwa ada beberapa honorer dan bahkan banyak temuan BPKP tentang honorer bodong atau honorer titipan. Tentunya ini juga menjadi satu pekerjaan besar pemerintah untuk menuntaskan hasil audit tersebut. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan 5 poin penting yang perlu diperhatikan tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi ASN P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.